Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Awan di sini ya. Bagaimana liburan Anda semua teman-teman? Semoga liburan Anda semua menyenangkan sekali ya. Hari ini saya akan bahas khusus mengenai berakhirnya era ISPT dan kita mulai beralih ke era e-form dalam perpajakan Indonesia guys. E-form adalah sebuah langkah yang sangat revolusioner ya, yang sangat tepat dan sangat baik saat ini yang sudah dilakukan oleh DJP ya. Dan pelan-pelan kita akan mulai beralih ke masa depan aplikasi web based. Oke. Dan seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu guys ya, bahwa semua yang gue sampaikan dalam video ini adalah sepenuhnya pendapat pribadi gue 100% guys. Ini semua bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu sesuai peraturan yang berlaku. Jadi, apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi, gitu guys ya. Walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi isi video ini dan seluruh video dalam channel Pajak Smart ini adalah bukan saran profesional seorang konsultan pajak, gitu guys. Anda semua, teman-teman semua, tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman satu-satunya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, gitu. Karena masing-masing kita kan punya masalah kasus yang berbeda-beda, gitu guys. Jadi, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke AR Anda apabila Anda mau bertanya spesifik mengenai pajak Anda sendiri, gitu guys. Nah, Awan akan tersedia gratis ya secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin malam guys, jam 8 malam. Oke. Bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan saya, bisa langsung hubungi ke www.ta2022.com ya. www.ta2022.com. Oke. Nah, kita mulai. Seperti yang kita ketahui bersama ya guys, bahwa sekitar awal Maret kalau nggak salah, ISPT orang pribadi untuk laporan tahunan orang pribadi ya tiba-tiba dihentikan. Gitu. Jadi kita terpaksa berpindah ke metode e-form untuk lapor SPT tahunan OP gitu. Sebenarnya sih gue udah dengar dari beberapa bulan yang lalu bahwa kita akan betul-betul beralih ke e-form, tetapi anehnya tiba-tiba di awal Maret kalau nggak salah gitu. Jadi gue sempat agak kaget dan bingung gitu. Kenapa ini terjadi di tengah-tengah batas pelaporan SPT tahunan gitu kan, di akhir Maret kan batas pelaporannya gitu, di awal Maret dia potong, dia stop ISPT-nya gitu. Jadi gua termasuk orang yang kaget gitu, tetapi gua sangat mendukung guys. Gua sangat mendukung kebijakan DJP ini. Karena ISPT itu memang punya banyak masalah ya. Itu salah satu aplikasi sampah menurut gue sejak zaman dahulu gitu. Dan e-form adalah solusi yang terbaik saat ini ya. Yang sangat baik kalau kita nggak bisa bilang yang terbaik gitu saat ini. Tapi lucunya ya tiba-tiba DJP membuka kembali platform ISPT itu. Kalau nggak salah di awal April dibuka lagi sampai 30 April gitu. Supaya orang tetap bisa lapor menggunakan ISPT gitu. Ini agak aneh sih, tapi ya mungkin DJP punya pertimbangan sendiri ya, kenapa dia mesti begitu. Apa yang terjadi di DJP kita nggak tahu, gitu. Oke, tetapi sekarang sudah mulai lagi nih per 1 Mei, sudah mulai lagi semua ISPT betul-betul di stop. ISPT tahunan ya, ISPT tahunan OP dan badan di stop dan wajib menggunakan e-form per 1 Mei ini, gitu guys. Oke. Nah, sekarang karena kita hanya bisa menggunakan e-form, tapi gini, kita juga bisa menggunakan yang web based, e-filing ya. Ini adalah sebuah langkah yang sangat berani ya menurut gua, sangat tepat dan sangat benar ya dilakukan oleh DJP. Nah, sekarang kita mulai apa itu ISPT. Nah, buat teman-teman yang masih belum mengerti apa itu ISPT, ISPT adalah sebuah aplikasi ya, aplikasi yang lu bisa download, ambil dari internet, dari websitenya pajak.go.id, kemudian aplikasi itu lu install di komputer lu. Diinstal ya, sebuah aplikasi perlu diinstal, kemudian lu jalankan aplikasinya. Kemudian lu input datanya tuh, data-data apa yang lu mau isi, lu input, ketik-ketik-ketik, dan aplikasi itu akan menghasilkan sebuah file kecil, file .csv. Oke, file CSV yang mana file ini akan lu upload ke website pajak. Oke. Lu upload ke website pajak dan semua data yang tadi lu install lu input-input itu akan terbaca oleh website pajak ini dan menjadi sebuah laporan. Oke. Kemudian lu akan mendapatkan sebuah hasil laporan yang namanya BPE, bukti penerimaan elektronik. Oke, kan dulu BPS, bukti penerimaan surat. Sekarang ketika berubah jadi online namanya BPE, bukti penerimaan elektronik. Nah, proses menginput data ke aplikasi itu namanya ISPT. ISPT ya. Proses melaporkan ke website pajak itu namanya proses e-filing. Gitu ya, guys.
Nah, ISPT ini punya satu kelebihan, yaitu dia bisa dikerjakan secara offline, tidak perlu online, tidak perlu internet, ya, karena kan dia terinstall di aplikasi komputer kita gitu. Dia bisa dikerjakan di mana saja dengan laptop atau komputer gitu, dan prosesnya cepat. Prosesnya itu cepat karena tidak tergantung dengan internet, tidak tergantung dengan browser. Jadi dia langsung di desktop kita, gitu. Jadi cepat sekali. Tetapi ada beberapa kelemahan dari ISPT ini ya, yang sudah kita alami sejak zaman dahulu kala, yang bikin gua juga sakit kepala ya. Yang pertama adalah masalah database. Nah, karena kita basisnya adalah sebuah aplikasi desktop, maka dia menggunakan database. Oke, database itu dibaca oleh aplikasi. Nah, database yang ISPT gunakan itu menggunakan platform Microsoft Access Database Engine. Jadi engine-nya itu pakai Microsoft Access. Nah, disinilah muncul banyak masalah, guys. Seringkali ya database ini, DB ini tidak bisa terbaca dari satu komputer ke komputer yang lain. Oke, kita kan satu kantor kan banyak komputer. Nah, kadang-kadang dari satu komputer lo pindahin DB-nya, database-nya ke komputer yang baru, yang lain, nggak terbaca datanya. Nah, kadang-kadang dari satu Windows ke Windows yang lain nggak terbaca juga. Contoh ada komputer karyawan A menggunakan Windows 7, ada karyawan B menggunakan Windows 10. Padahal dua-duanya terinstall data ISPT-nya nih, barang di sini, di copy ke sini, di sini nggak bisa dibaca. Nah, itu masalah, gitu. Apalagi kalau lu mau berpindah operating system dari Windows, lu mau buka di OS-nya Mac OS gitu, itu udah mustahil, nggak mungkin. Nah, udah gitu masalah lainnya ISPT itu banyak versi, guys. Oke, nah ribet, instalasinya itu ribet banget gitu. Kadang-kadang instalasinya gagal. Kita nggak tahu gagalnya kenapa, bingung gitu. Nah, jadi tidak mudah bagi orang biasa yang kurang paham komputer untuk bisa menggunakan ISPT. Apalagi yang lu gaptek. Udah deh, kalau lu gaptek nggak usah coba-coba ISPT deh. Gitu. Nah, yang terakhir kemudian CSV ini, file CSV ini ketika diupload dan dilapor ke DJP online, kita nggak tahu yang terlapor, yang sudah dilapor itu apakah sama persis seperti yang kita input di komputer. Oke? Kita kan punya asumsi yang gue input itulah yang terlapor. Ya dong, itu asumsi kita. Gitu. Tetapi ketika kita sudah lapor, kita hanya bisa lihat bukti lapornya saja di internet. Tetapi kita tidak bisa tahu yang kita laporkan itu apakah sama persis seperti yang sudah kita input di ISPT. Ini masalah. Ini masalah ya. Nah, seringkali yang ISPT itu ya, yang filenya kecil itu, yang CSV tadi itu, sudah kita upload ke website pajak, sudah dibaca oleh sistem, tetapi tidak terbaca oleh sistem pajak. Nah, jadi di pajak itu seolah-olah kita masih lapornya kosong, nggak ada datanya. Ini masalah nih. Oke? Nah, ini sudah jadi masalah besar di aplikasi ISPT orang pribadi ya, terutama ya orang pribadi, laporan tahunannya, gua rasa mungkin 80% ya orang-orang di SPTOP itu mengalami hal ini, di mana data harta dan hutangnya itu tidak terbaca di sistem pajak. Seolah-olah yang kita laporkan itu nilainya nol hartanya, gitu. Jadi sehingga CSV itu perlu dibongkar lagi, dianalisa lebih lanjut, barulah terbuka data hartanya. Nah, hal ini akan jadi masalah besar nih kalau nih orang mau ikut PPS. Nah, ketika mau ikut PPS, padahal kan data tahun 2020 di sistem pajak nggak terbaca. Nah, ini masalah, gitu. Tapi sih sejauh ini ya, sepertinya petugas pajak cukup aware dengan masalah ini, guys, sehingga mereka tidak terlalu mempermasalahkan masalah ini. Jadi karena ketika CSV dibuka ulang akan ada datanya di situ. Gitu, guys. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke eranya e-form, guys. Apa itu e-form? E-form adalah sebuah mekanisme pelaporan pajak di mana tadi kan lu menginstal sebuah software di komputer. Oke, yang mana ini akan jadi masalah masalah compatibility Windows-nya, masalah database-nya, nggak terbaca dan sebagainya. Nah, sekarang e-form ini lu cukup mendownload sebuah file. Lu mendownload sebuah single file, filenya berbentuk PDF. Oke, PDF. Nah, tetapi filenya PDF ini bisa lu otak-atik, bisa lu input langsung ke dalam aplikasi, ke dalam file ini, ya. Nah, Anda bisa membuka file PDF ini secara gratis, guys. Secara gratis dengan aplikasi yang namanya Adobe Acrobat Reader. Oke, Adobe Reader. Nah, memang ini perlu menginstal sebuah aplikasi anyway ya, tetapi aplikasi ini, Adobe Reader ini adalah aplikasi biasa saja yang memang Anda perlukan sehari-hari gitu, guys. Untuk lu membuka file PDF, memang lu perlu aplikasi ini. Yang paling penting adalah ini gratis. Tis-tis gitu ya. Adobe Reader ini bisa Anda install di Windows ataupun di Mac OS, guys. Dari website get.adobe.com/reader. Ya, ingat ya guys, Anda harus pilih yang 32 bit, tidak boleh 64 bit. Oke, kalau di Mac OS Anda tidak perlu pilih karena hanya ada satu versi di Mac OS.
Oke. Nah, ini adalah sebuah langkah yang sangat revolusioner, guys. Ini sangat membantu kita semua ya. Kalau gua sih sangat terbantu ya dalam hal untuk laporan ISPT, terutama SPT tahunan orang pribadi dan SPT badan. Nah, apa aja kelebihan e-form dibanding ISPT? Yang pertama, dia single file yang bisa dibuka di multi platform, multi Windows, dan multi operating system. Oke, file ini tuh sama seperti Microsoft Office atau sebuah foto atau sebuah file PDF biasa gitu. Ini bisa dibuka di platform apapun, di versi apapun Windows-nya. Yang penting lu punya aplikasi Adobe Reader terinstall gitu, guys. Jadi lu tidak perlu memindahkan database yang lama. Gua juga tidak perlu khawatir data data lama ini tidak terbuka, tidak terbaca tuh nggak ada kekhawatiran seperti itu. Karena ini single file, file yang umum, ini bisa dibuka di semua tempat. Oke, yang penting lu terinstall aplikasi Adobe Reader-nya gitu. Nah, versi e-form yang terbaru sekarang juga sangat membantu dalam hal kita mau import data, gitu guys. Nah, semua data kita bisa seperti data penyusutan, data harta, data hutang, data bukti potong, semua itu bisa kita import di Excel, kita ketik di Excel, kita rapikan di Excel, kita bikin file CSV-nya, kemudian Anda tidak perlu input langsung di e-formnya ya, Anda bisa langsung taruh di e-form dengan metode import. Oke? Nah, kalau Anda langsung input di e-form itu agak kurang intuitif saat ini ya, masih agak susah karena uh, lu mesti klik tertentu, jadi gue rasa itu agak susah di e-formnya dan ke depan akan terus dikembangkan. Tetapi dengan metode import Excel ini jauh lebih baik, gitu guys. Gue yakin sih DJP ini sudah investasi sangat besar sekali ya untuk membuat program ini guys. Ini sulit loh ya, bikin aplikasi seperti ini sulit sekali. Mereka pasti bekerjasama dengan Adobe Reader tentunya ya, di perusahaan Adobe-nya, dan pasti bayar mahal untuk Adobe-nya. Dan aplikasi ini terbukti guys, sangat membantu kita semua ya. Gua merasa sangat mudah. Ini tuh membuat e-form itu membuat tampilannya sama persis seperti format Excel yang dulu, format yang manual dulu, sama persis gitu loh. Nah, dan ini bisa dikerjakan di multi platform, multi Windows. Gue tidak perlu lagi copy database-nya dari aplikasi ke aplikasi gitu ya. Gue gampang sekali berpindah-pindah dari satu komputer ke komputer yang lain dan semua itu bisa terbaca dengan baik gitu. Oke, dengan inform ini tuh gue tinggal sinkronisasi di Google Drive atau di Dropbox gitu ya file ini dan langsung file itu bisa gue buka di komputer yang lain dengan platform yang berbeda atau Windows yang berbeda atau operating system yang berbeda bisa langsung gue buka semudah itu sesimpel itu gitu guys. Oke. Nah, apa kelemahan dari eForm? Kelemahannya itu saat ini ya masih sedikit kurang intuitif gitu. Agak lemot, agak kurang intuitif. Berbeda ketika kita bikin Excel. Kalau lu bikin Excel kan lu klik kanan, kiri, kanan, atas, bawah tuh mudah sekali intuitif ya. Nah, sangat mudah navigasi di Excel. Gampang gitu. Pakai rumus juga bisa di Excel. Kalau di eForm ya masih agak pelan, masih agak kurang intuitif. Gitu. Ada keterbatasan-keterbatasan seperti itu. Agak lemot sih, tetapi ya masalah ini bisa terselesaikan karena kita sudah bisa pakai metode import. Lu tinggal rapiin filenya di Excel, kemudian lu ekspor ke dalam file CSV, dan file CSV ini lu upload ke eForm. Semudah itu guys, simple kok, mudah, nggak susah. Gitu. Nah, yang terakhir, kita akan bahas mengenai metode web based. Nah, maksudnya itu gimana? Kita menginput laporan dan data dan semuanya melalui website langsung. Langsung melalui website, melalui browser. Browsernya seperti Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, dan sebagainya gitu. Inilah masa depan dari kita semua gitu guys. Masa depan komputer kita semua gitu ya. Gue rasa ini metode yang terbaik ya, web based ini. Saat ini hampir semua yang kita kerjakan ya, kalau gue sih ya, itu semua sudah menggunakan web based. Pakai web based kita buka lu buka Tokopedia dari web based, lu buka eh, WhatsApp, Telegram, semua dari web based. Lu buka Excel juga sekarang udah pakai Google Sheet. Oke, ya hampir semua sudah pakai web based gitu. Artinya apa? Kita langsung menginput dan mengetik dan melaporkan melalui website gitu. Kita tidak perlu lagi menggunakan aplikasi pihak ketiga gitu atau aplikasi yang terinstal secara mandiri, nggak perlu ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung kalau lu masih bingung mengenai apa itu web based, kita ambil contoh Microsoft Excel. Oke, Microsoft Excel adalah aplikasi yang perlu lu install di komputer. Setelah lu install, lu buka aplikasinya secara mandiri untuk lu mengerjakan file Excel. Oke, tetapi Google sudah membuat sebuah metode yang namanya Google Docs atau Google Sheet sebagai pengganti Excel. Oke. Nah, Google Sheet ini sama persis seperti Excel, guys. Sama seperti Excel, tetapi dia tidak perlu diinstal aplikasi di komputer kita.
Oke, dia bisa langsung dibuka melalui browser, sama seperti file-file yang lain, sama seperti lu buka websitenya Google atau website apapun di Google Chrome, gitu guys. Oke, yang paling penting ini gratis, tidak seperti Microsoft Office yang mesti berbayar, gitu guys. Nah, lu bayangkan guys, di masa depan ya kita semua bekerja hanya dari browser. Oke, kita tidak lagi menggunakan aplikasi komputer yang mesti kita install, mesti mesti kadang-kadang ngabisin storage, ngabisin data di komputer dan sebagainya gitu. Dan perlu berbayar gitu. Sekarang kita semua sudah gratis. Oke. Nah, DJP sendiri sekarang sudah mulai pelan-pelan beralih menuju ke web based system ya. Gua sangat mendukung guys metode ini dan kita tunggu saja ya bagaimana perkembangannya ke depan. Oke, kita semua akan bisa membuat laporan pajak ke depannya nih ya, hanya cukup melalui website saja. Melalui website, melalui browser, tanpa perlu lagi menginstal program-program yang aneh-aneh atau aplikasi apapun di komputer kita, gitu. Memang seperti itulah seharusnya masa depan perpajakan kita, gitu guys. Oke. Nah, sekarang gua akan bawa teman-teman ke sebuah perbandingan antara ISPT, e-form, atau yang terbaru, dan atau web based system, dan bagaimana harapan gua ke depannya, gitu ya. Bagaimana harapan gua ke depannya. Oke, kita masuk ke screen recording. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini yang gua record. Nah, bagian yang ini yang lama, ini metode lama, ini metode yang sekarang kita update per hari ini, per bulan Mei ini, Mei 2022, dan ini harapan gua ke depannya seperti bagaimana. Oke, kita lihat ada 7 kategori. Kategori pertama, laporan PPh 21. PPh 21 dari dulu kita menggunakan ISPT, namanya ISPT PPh 21. Sekarang di bulan Mei 2022 ini masih menggunakan ISPT. 2021 masih menggunakan ISPT dan kita sih berharap segera bisa beralih ke web base ya. Nah, harapan gue bagaimana? Harapan gue ke depannya dia sudah bisa pakai web base. Nah, kenapa perlu web base? Selama ini kita menghitung gaji itu sulit sekali guys. Menghitung PPh 21 itu sulit sekali dicampur dengan data BPJS. Menghitung gross up-nya bagaimana? Pegawai tetap, pegawai lepas, bukan pegawai, tenaga ahli. Banyak sekali kategorinya, sulit sekali menghitungnya. Oke. Kemudian ada take home pay-nya, ada yang namanya gross up, ada yang namanya PPh ditanggung oleh perusahaan dan sebagainya. Ribet sekali ngitung PPh 21, sulit sekali. Itu guys, ya. Nah, alangkah baiknya kalau DJP bisa membuat web base-nya. Kita tinggal isi di website, di web base, dan terhitung secara otomatis. Gaji plus BPJS plus take home pay-nya, terus ada pilihan gross up-nya dan sebagainya. Ini luar biasa. Sistem ini sangat dibutuhkan dan gue rasa DJP sedang mengembangkan itu ya guys. Nah, itu PPh 21. Kita harapkan ada web base-nya. PPh 23. Dulu pakai ISPT, sekarang sudah berubah pakai EBUPOT atau web based. Ya, EBUPOT ini web based ya. Jadi kita langsung isi di websitenya. Ini metode EBUPOT dan menurut gue ini sudah bagus. Ini sudah bagus sekali saat ini sudah berpindah ke web based dan seharusnya seluruh perpajakan akan beralih ke arah ini web based gitu. Kemudian PPh 4 ayat 2 yang untuk pajak PPh final. Dulunya ISPT, sekarang masih ISPT ya. Sepertinya aplikasi ini ketinggalan zaman dan sudah ditinggalkan ya, nggak terlalu dipakai. Nah, harapan kita bagaimana? Harapan kita ke depannya bisa menggunakan web base gitu. Alangkah baiknya semua PPh 4 ayat 2 bisa kita input di web base. Ya. Laporan PPN. Dulu pakai e-faktur, sekarang masih pakai e-faktur. Sudah versi 3.2 ya teman-teman yang menggunakan PPN 11%. Jadi kalau Anda belum update, tolong segera di-update ya 3.2 PPN supaya bisa sampai 11%. Nah, laporan via web base. Jadi menginput tetap di aplikasi e-tax invoice yang offline, kemudian begitu lapornya menggunakan web base yang online. Oke. Nah, harapan bagaimana ke depannya kalau bisa web base semua. Gitu harapan gua dan gua rasa banyak orang berharap kedepannya nggak usah lagi deh install aplikasi, langsung web based gitu. Bagaimana caranya nanti pelan-pelan DJP akan membuat programnya gitu. Dan kelima dan keenam ya. Ya kelima deh. Laporan SPT tahunan orang pribadi. Dulu pakai ISPT. Oke. Sekarang kita bisa pilih mau e-form yang PDF atau e-filing yang web based. Oke. Tapi e-filing yang web based ini hanya bisa untuk yang S dan SS saja ya. Untuk yang e-form untuk yang 770 polos itu belum bisa. Oke. Jadi sementara masih pakai e-form dan e-filing web based. Sudah bagus guys, ini sudah bagus. Kalau ini mau dibikin web based mungkin agak sulit, bagaimana caranya kita belum tahu, tetapi sekarang sudah bagus. Menurut gua e-form adalah yang terbaik untuk laporan tahunan OP, gitu. Kemudian yang keenam, laporan tahunan badan, SPT badan. Dulu pakai ISPT,
Waduh, itu bagus juga sih. Cuman yang masalah tadi, masalah mengenai database itu. Sekarang pakai e-form, wajib menggunakan e-form. Ini harapan gue bagaimana? Sudah bagus. Menurut gue ini sudah bagus, guys. Kita menggunakan e-form untuk SPT badan sudah sangat bagus ya, sudah sangat intuitif. Bisa menggunakan import CSV-nya, ini sudah bagus. Menurut gue ini cara yang paling bagus. Apakah bisa ke web base? Ya mudah-mudahan ya. Tetapi sekarang sudah sangat bagus dengan metode e-form. Nah, yang terakhir, ini yang sangat diharapkan oleh banyak orang, gue rasanya, accounting software. Oke, accounting software tidak ada. Dulu tidak ada accounting software, sekarang juga tidak ada. Jadi buat teman-teman, Anda mau berusaha berbisnis, negara tidak menyediakan accounting software untuk Anda. Dan tapi kan banyak ya, yang swasta juga banyak. Jadi teman-teman ada Journal ID, Accurate ID, kemudian Jahir, ada Easy Accounting, ada banyak sekali metode accounting di luar sana yang bisa Anda pakai dan tentunya berbayar, ya, bukan gratis. Oke, bagaimana harapan gua? Harapan gua adalah negara bisa menyediakan sebuah web-based accounting software. Oke, accounting software yang web-based, yang mana accounting ini akan terkoneksi langsung ke e-faktur, ke ISPT 21, 23, 4 ayat 2, PPN, dan semuanya. Bahkan ke SPT badan. Oke, dia bisa otomatisasi. Kemudian pengawasannya mudah. Kalau dia bisa masuk ke web base dan bisa diawasi langsung oleh AR, akan sangat mudah. Wajib pajaknya bisa jujur, dan kemudian kalau ada temuan masalah, bisa langsung ditemukan secepatnya. Sehingga orang bisa memperbaiki diri, tidak perlu nunggu diperiksa. Iya dong? Nah, WP bisa jujur. Kemudian dia bisa koneksi langsung dengan e-faktur. Kemudian dia bisa koneksi langsung dengan PPh 21, 23, 4 ayat 2, dan SPT tahunan badan. Ini yang kita tunggu-tunggu, guys. Bagaimana sebuah software accounting bisa langsung terkoneksi langsung ke ISPT masing-masing, ke laporan pajak masing-masing bulanannya. Sehingga ini akan sangat memudahkan kita, sangat memudahkan wajib pajak ya, terutama UMKM ya. Itu sangat akan terbantu oleh aplikasi ini. Nah, gue sih berharap mudah-mudahan negara segera menyediakan software ini, software accounting yang bisa terkoneksi langsung dengan ISPT atau dengan laporan PPh bulanannya. Lu bayangkan, ketika lu menginput jurnal beban gaji contohnya, langsung koneksi ke PPh 21. Jadi lu nggak usah ngitung lagi PPh 21-nya. Itu semua otomatis. Itu akan sangat-sangat membantu kita semua. Gitu, guys. Oke, itu perbandingannya. Yang lama, yang baru, per Mei ini, dan harapan gua ke depannya. Oke, kita kembali ke sini. Gitu, guys. Ya, eh gitu aja ya. Jadi kita berterima kasih kepada DJP, guys, yang sudah berusaha keras untuk mempermudah kehidupan kita semua ya. DJP sudah membuat proses penginputan dan pelaporan pajak ini jauh lebih mudah, guys. Jauh lebih mudah dibanding sebelumnya. Tapi ya tentu saja kita kita nggak boleh cepat puas ya. Kita belum cukup ya. Kita harus terus berharap lebih, dan gua punya harapan juga kepada DJP itu. Kita terus mendukung DJP untuk memperbaharui sistem pelaporan pajaknya, gitu, guys. Kayak kita sih berharap ke depannya pelan-pelan ya, sistem pajak kita semua sudah beralih ke web based system. Jadi semua web based kita buka dari browser gitu. Sehingga kita nggak langsung lagi, kita bisa langsung input dan lapor di browser kita tanpa perlu lagi menginstal-instal aplikasi yang aneh-aneh di komputer kita. Gitu, guys. Dan yang paling ditunggu-tunggu, yang terakhir tadi itu adalah DJP segera membuat aplikasi accounting software yang gratis, yang mudah, yang simple, yang bisa terintegrasi langsung dengan sistem perpajakannya. Gitu, untuk kita semua ya, terutama untuk UMKM. Untuk UMKM yang nggak sanggup bayar konsultan, yang nggak sanggup bayar tenaga ahli akunting, yang nggak ngerti software, tolong dong negara sediakan yang lebih mudah, yang lebih otomatisasi dan terintegrasi ke pajak langsung. Gitu, guys. Oke, dengan demikian kan itu bisa mempermudah UMKM buat laporan pajaknya dan berbiaya murah, bahkan gratis gitu ya. Serta bisa langsung dipantau secara real time oleh AR-nya langsung. Gitu. Sekarang kan AR nggak bisa mantau langsung karena AR nggak bisa masuk ke sistem akuntingnya si klien, si wajib pajak. Bayangkan kalau negara menyediakan platform yang gratis, AR bisa langsung intervensi langsung, sehingga kalau ada yang masalah bisa langsung dikoreksi saat itu juga. Gitu, guys. Oke, itu aja guys ya. Jadi jika teman-teman mau tanya langsung kepada Awan, saya tersedia gratis di live Instagram Pajak Smart ya setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, bagi teman-teman yang mau berkonsultasi khusus dengan saya, bisa langsung hubungi di website www.ta2022.com. Oke, www.ta2022.com. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.